Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yusriyah, kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini pertemuan 12 yaitu membahas tentang ekuitas merek konsumen bagian 1. Ini soal yang pertama, bacakan surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya ayat 181 itu, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Ayat 182, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Ayat 183, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Isi kandungan ayat ini menerangkan bahwa Syu'aib menyuruh kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka disuruh untuk menyempurnakan takaran dan pertimbangan baik di waktu penjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syu'aib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Maksudnya dalam berdagang, penjual itu harus menjual takarannya dengan jujur, tidak boleh melebihkan atau mengurangkan takaran tersebut. Selanjutnya, soal kedua, coba bacakan surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Jadi maksudnya ini, semua barang yang ada di bumi itu sudah ada tercantum nama-namanya. Selanjutnya, coba bacakan surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya itu, seseorang terjerumus ke dalam neraka karena mengabaikan tanda-tanda keesaan Allah dan tidak mengingatkannya. Maka pada ayat ini Allah mengingatkan agar kita tidak melalaikan dan selalu memanggilnya dengan nama-namanya yang terbaik, dan hanya Allah yang memiliki al-asmaul husna, yakni nama-nama terbaik yang menunjukkan keagungan dan kemahasempurnaannya. Maka berdoalah dan bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan, yaitu asmaul husna itu, dan tinggalkanlah serta waspadalah terhadap orang-orang yang menyimpang dari
kebenaran dengan menyalahartikan nama-namanya. Jangan dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan menyebut nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat keagungan Allah, atau dengan memakai Asmaul Husna tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan Al-Asmaul Husna untuk nama-nama selain Allah. Mereka kelak di dunia atau di akhirat akan mendapat balasan yang sesuai dengan kadar kedurhakaan mereka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya soal nomor 4. Bacakan surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ila fa'akhna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, ayat ke-8, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ayat 9, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Ayat 10, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghadirnya. Isi kandungan ayat ini larangan untuk menghardik atau mengejek anak yatim. Haruslah selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya soal nomor 5, coba bacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Isi kandungan ini mengandung makna bahwa keteladanan yang baik ada pada Rasulullah. Orang yang meneladani beliau berarti menelusuri jalan yang dapat mengantarkan kepada kemuliaan Allah, yaitu jalan yang lurus. Selanjutnya soal nomor 6, coba Anda bacakan surah Al-Mulk ayat 2 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Isi kandungannya menjelaskan tentang bagaimana Allah menguji manusia, salah satunya dengan musibah yang diberikan. Musibah yang diberikan Allah kepada manusia memang sangat pedih dirasakan, tetapi kita harus yakin bahwa di balik musibah tersebut ada hikmah yang bisa dipetik oleh manusia yang terkena musibah. Soal nomor 7, coba bacakan surah Al-Anbiya ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'dil zakri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Selanjutnya nomor 8, coba Anda bacakan surah An-Nahl ayat 60 dan jelaskan arti dan kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Artinya,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Isi kandungannya perintah berperilaku adil. Manusia diperintahkan untuk berperilaku adil. Perintah berbuat kebaikan, larangannya tuh melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Selanjutnya, soal nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan merek. Coba sebutkan 10 merek produk yang merek adalah sebagai nama atau istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing. Jadi merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasional, atau nyata, berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Perbedaan ini bisa juga lebih bersifat simbolis, emosional, atau tidak nyata, berhubungan apa yang dipresentasikan oleh merek. 10 macam merek. Di sini saya mengambil 10 merek makanan dan minuman. Yang pertama itu mereknya kopi kapal api, yang kedua Silver Queen, yang ketiga kacang 2 kelinci, yang keempat tolak angin, yang kelima Extra Joss, yang keenam Kopiko, yang ketujuh Equil, yang 8 Mariza Food, yang 9 Endomie, 10 La Fonte. Jadi 10 merek itu kenapa perusahaan memberi nama merek produk tersebut? Agar perusahaannya tuh terkenal dan dapat mudah dikenal oleh konsumen dengan satu nama, namun berbeda-beda fungsional rasional di setiap produknya. Misalnya produknya tuh Indomie, tapi di dalam perusahaan Indomie tuh banyak variasi yang dijualnya, bukan cuma yang terkenal tuh produknya Indomie, namun banyak variasi yang dijualnya seperti rasa soto, mie sedap, sapi, bakso, seperti itu. Yang 10, jelaskan fungsi merek bagi perusahaan. Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan pelindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur atau aspek unik produk. Nama merek dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah membeli produk kembali. Loyalitas merek memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan dan menciptakan penghalang yang mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar. Loyalitas juga dapat diterjemahkan menjadi kesediaan pelanggan untuk membayar harga yang lebih tinggi. Kemudian, pertanyaan 11, apa yang dimaksud dengan brand equity? Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lainnya mengenai ekuitas merek adalah seperangkat aktiva, aset, dan kewajiban liabilities
merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Pertanyaan 12, jelaskan ekuitas merek berbasis pelanggan. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasi dibandingkan ketika merek itu tidak teridentifikasi. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang negatif jika konsumen tidak terlalu menyukai aktivitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.